Halo semua, perkenalkan nama saya Justin Sirait. Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Negeri Medan. Saya diajari oleh Ibu Yuyun Yusnida selaku dosen pengajar mata pelajaran pengantar teknologi informasi. Di video kali ini saya akan mendemokan tutorial cara menginstal Microsoft DOS di aplikasi VirtualBox. Langkah pertama yang kita lakukan ataupun siapkan untuk mendownload ataupun menginstalnya adalah yang pertama kita harus mendownload aplikasi VirtualBox-nya. Oke, VirtualBox-nya di Oracle VirtualBox. Di sini kita akan mendownloadnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lanjut, yang kedua kita harus memiliki ataupun mendownload lagi file Windows ataupun Microsoft DOS-nya. Di sini kita akan buka di winwordpc.com. Oke, di sini ada media unduhan. Kita pilih yang ini teman-teman, plus inches tool. Dimana kenapa kita harus memilih ini? Dikarenakan versi-versi di atasnya ini ataupun versi-versi terbaru itu tidak sesuai ataupun tidak mencukupi pada VirtualBox yang kita akan pakai teman-teman. Jadi ini versi yang ini sudah bisa dan sudah mencakup untuk bisa kita demokan ataupun install di Windows MS-nya. Lanjut kita buka ke aplikasi yang kita masuk ke setelah kita download ini teman-teman, masuk ke aplikasi yang namanya File Explorer. Di sini kita akan membuat dulu folder baru kita pakai, dan saya akan membuat namanya DOS ya teman-teman ya. Seperti ini, kita bikin new, kita masukkan folder, kita bikin file DOS. Nah, oke, kita enter teman-teman. Oke, setelah kita buat seperti itu, yang kita perlu lakukan adalah membuka file Microsoft MS DOS-nya. Di sini kita klik 2. Oke, teman-teman, kita tekan yang Microsoft MS DOS 6.22 plus engine tool ini teman-teman. Kita klik 2 kali. Nah, di sini dia ada ditunjukkan data-data ataupun file-file yang akan kita ubah ataupun kita jalankannya nantinya. Kita Ctrl A teman-teman, lalu kita Ctrl C. Kita masuk ke file ataupun folder yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini teman-teman tinggal mengkontrol A ya, di Ctrl V ataupun kita paste teman-teman, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah file-file ini sudah diekstrak seperti ini teman-teman, kita masuk ke aplikasi yang namanya VirtualBox tadi. VirtualBox tadi teman-teman. Oke, di sini sudah ini tampilan dari VirtualBox-nya nantinya. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita klik apa yang namanya new ini teman-teman. Lanjut kita buat file name-nya. Jadi kita tulis saja, ini bebas ya teman-teman, asalkan teman-teman bisa mengingatnya. Ya, ini kita buat seperti ini, menginstal DOS. Nah, oke, kita buat seperti ini. Foldernya kita buat di C aja, karena ini hanya seperti file ataupun data teman-teman. Jadi tidak terlalu mengganggu di C. Jadi kita bisa buat di C. Kita atur seperti ini, kita tekan hardware ini teman-teman. Base memory-nya ini bersifat bebas ya teman-teman. Tapi yang paling sedikit itu 4 MB dan 8, di sini dibuat 8000 MB ataupun start dengan 8 GB teman-teman. Kita akan pilih bebas. Saya akan memilih ya 500 saja, udah cukup lah ya. Nah,
Prosesornya yang kita pakai bebas ya. Ini pun bebas teman-teman. Kita pakai yang 6 aja agar semakin kencang teman-teman. Kita klik next. Lanjut di sini ini tidak ada yang perlu diganti teman-teman. 500 ini sudah cukup teman-teman ya. Kita klik next. Oke, setelah seperti ini tampilannya, ini akan seperti tampilan yang kita perlukan ataupun kita menjadi model kita nanti teman-teman. Kita klik finish. Oke, setelah tampilan seperti ini teman-teman, ini adalah seperti bahan baku ataupun awal dimulainya kita akan setting ataupun menginstal DOS ini. Kita masuk ke pengaturan dulu teman-teman, pengaturan dulu ataupun kita setting. Kita masuk ke menu storage teman-teman. Di mana di sini pada storage ini masih empty ataupun tidak berisi teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengkliknya dulu. Lanjut di sini ada logo seperti buku nih teman-teman. Kita klik sekali, kita tekan choose a disk. Di sini karena saya sudah ada, teman-teman perlu buat seperti ini teman-teman. Jika tidak ada, jadi tidak perlu khawatir. Kita klik choose a disk. Kita klik disk yang pertama teman-teman. Dan ini disk yang sudah kita siapkan tadi teman-teman di awal. Masuk ke open. Oke, setelah tampilan seperti ini maka akan diberikan tampilan ataupun kriteria yang diperlukan pada saat ini. Kita klik oke. Oke, setelah seperti ini kita cek ulang teman-teman agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Oke, masuk. Oke, done ya. Kita klik oke. Kita lanjut ke start teman-teman. Oke, ini masih proses ya teman-teman untuk menjalankan ataupun menginstal awal dari DOS-nya teman-teman. Kita tunggu seperti ini. Ini sudah masuk teman-teman ke filenya yang menjadi awal. Kita klik ini teman-teman yang salah. Lanjut jika sudah seperti ini, kita tekan enter teman-teman. Oke. Setelah ini kita klik enter lagi teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan disk yang pertama tadi ataupun memeriksanya apakah sudah benar teman-teman. Di sini kita ketik saja device floop masuk ya sudah di checklist yakni disk 1 IMG teman-teman. Oke, sudah selesai, kita klik seperti saja. Lanjut kita enter teman-teman. Oke, starting MS Windows. Prosesnya akan terjadi seperti ini teman-teman. Jadi dia akan memproses atau memformat file yang sudah tadi kita input ke dalamnya. Oke, prosesnya sudah selesai. Di sini kita pakai settingan default ya teman-teman yang dari US ataupun segalanya kita enter saja teman-teman. Ini juga kita enter saja, langsung kita enter. Oke, di sini masuk ke proses untuk menyelesaikan ataupun setup dari Microsoft MS-DOS versi 6.22-nya teman-teman. Di sini pada tahap 25% kita diminta untuk memasukkan setup disk A, disk yang kedua yang berada pada drive A. Kita masukkannya dengan cara seperti ini teman-teman. Kita masuk ke menu device, lalu floop drive, kita klik choose this file. Teman-teman, seperti tadi kita klik disk 2 IMG, kita masuk langsung kita open. Setelah seperti ini tampilannya, tinggal teman-teman enter. Prosesnya akan berjalan lagi teman-teman. Ini tidak terlalu memerlukan waktu yang lama ya teman-teman, karena prosesnya tergolong cepat. Beda dengan sistem operasi-operasi yang lain. MS-DOS ini merupakan sistem operasi yang ada sebelum Windows teman-teman. Jadi Microsoft membuat ataupun menciptakan DOS
sebelum ataupun menggantikan ataupun digantikan oleh Windows, teman-teman. Setelah ini masuk ke seperti tadi diminta untuk memasukkan disk yang ketiga. Kita klik device lagi, flop drive, kita masuk ke choose a disk file. Kita klik disk img yang ketiga. Kita open. Oke, teman-teman, kita enter lah saja. Prosesnya akan berjalan lagi, teman-teman. Ini prosesnya tidak terlalu lama ya, karena uh, pada zaman dulu masih belum mengenal yang namanya giga, teman-teman, ataupun tera. Jadi masih seperti uh, ukurannya masih sangat minim, teman-teman. Kita lanjut. Kita tunggu sampai dia selesai ataupun 100%, teman-teman. Oke, setelah seperti ini, kita diminta untuk remove disk yang sudah kita masukkan tadi atau menghilangkan centang dari disk yang kita terima tadi. Jadi teman-teman di sini kegunaannya adalah untuk tadi kita masukkan disk ini untuk sebagai syarat untuk menjalankan ataupun syarat untuk menjalankan DOS-nya ini, teman-teman. Jadi ini setelah sampai di sini ataupun sampai tahap ini, disk ataupun ini tidak perlu lagi dicentang, teman-teman. Oke, setelah seperti ini dan centangnya sudah hilang, teman-teman, kita bisa enter. Oke, di sini sudah diberikan pemberitahuan bahwa MS-DOS sudah selesai. Di mana MS-DOS yang kita pakai adalah 6.22 yang sudah terinstall di dalam komputer. Kita tekan enter, teman-teman. Oke, di sini sudah ada ditulis starting MS-DOS, di mana ini adalah tampilan dari MS-DOS yang kita pakai, teman-teman. Ini sudah selesai, teman-teman. Dan jika teman-teman memberikan perintah apa, teman-teman, selanjutnya ataupun komen selanjutnya, kita bisa memberikan perintah, yakni kita seperti teman-teman, kita seperti ini, kita berikan cd huruf kecil, kita spasi huruf C besar, lalu titik 2, kita buat garis miring, lanjut kita tulis DOS, teman-teman. Kita enter, kita sini DOS, kita bikin dir. Dimana ini adalah dir ini membuat ataupun akan memuat repository yang ada pada sistem operasi yang diberikan oleh MS-DOS ini, teman-teman. Ini ada banyak, teman-teman, ternyata ya. Di sini ada 125 file yang terinput di dalam MS-DOS ini. Selanjutnya kita bisa memberikan ataupun mengetahui sistem ini berjalan pada tahun berapa. Kita memberikan perintah, yakni command .com. Kita enter, teman-teman. Di sini sudah diberikan informasi bahwa Microsoft ini sudah ada sejak tahun 1981 sampai 1994, di mana ini adalah versi yang 6.2 ataupun bisa disebut sebagai versi terbaru. Oke, terima kasih, teman-teman. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ataupun saya jelaskan di saat ini. Mungkin banyak dari perkataan saya yang salah dan mohon teman-teman perbaiki, kita sama-sama belajar. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.